sedikit, disitulah pas waktu masuk waktu asar. Ya. Kemudian yang kedua adalah asar. Ya, tadi telah disebutkan wa awwal waqtiha ziyadatun ala zulli mithlah. Ya. Yaitu benda panjangnya sama dengan bayangannya lebih sedikit. Ya. Jadi kami katakan tadi misalkan pulpen panjangnya 10 cm, bayangan juga panjangnya 10 cm, kemudian lebih sedikit. Ya. Itulah masuk waktu asar. Makanya jamnya beda-beda. Ya, bahkan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kadang kita diprotes. Tadi asarnya lambat kok ini sudah cepat, ya. Karena memang penentuannya dari segi matahari, ya. Kemudian yang kedua, penentuannya itu dari bulan-bulan Hijriyah. Makanya kok ini waktunya belum tiba tapi jadwal sholatnya sudah ada. Bahkan bulan puasa tahun 2023 jadwal imsaknya sudah ada. Nah, itu memang ada ilmunya, ya. Tapi kalau Bapak tidak mau pakai itu, tidak mau pakai jam, sekali kita coba dengan manual, ya. Asar itu ketika bayangannya sama dengan bendanya lebih sedikit. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika mau terbenamnya matahari, ya. Nah, ketika hampir terbenamnya matahari, nah itulah selesai waktu asar. Kami jelaskan dulu waktunya, kemudian kita sampaikan waktu-waktu afdal sama waktu-waktu, ya. Makanya kalau Bapak yang di daerah yang ditutupi dengan gunung itu tidak terlalu mengetahui, ya. Jadi orang yang ketika terbenamnya matahari itu biasanya yang berhadapan dengan dataran yang lurus atau berhadapan dengan samudra, pantai. Pas waktu di bagian barat, nah di situ pasti kita tahu. Ya, di kampung saya itu kebetulan pas di bagian barat itu hamparan samudra. Jadi bahkan kita menikmati yang namanya senja, maga merah apa kita lihat. Waktu maghrib, ya, wa awwal waqtiha yaitu wahidun, cuman satu waktu saja. Yaitu kapan? Wa huwa ghurubus syams. Waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari, ya. Itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi Bapak ketika di dataran yang lurus pasti lihat mataharinya berhadapan dengan barat. Ketika matahari itu terbenam sempurna, itulah masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah. Makanya kaul Imam Syafi'i yang qadim, yang lama, itu sampai hilangnya mega merah. Tapi kaul beliau yang jadid, yang baru, mengatakan bahwa waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari seukuran seseorang ini mandi, berwudu, sholat sunnah, kemudian sholat wajib, habis waktunya, ya. Nah, ini cepat sekali. Maka ulama-ulama mentarjih pendapat beliau, kemudian banyak pendapat beliau tidak dipakai. Makanya kenapa orang setelah azan maghrib langsung qomat. Nah, salah satunya itu. Salah satunya adalah waktu maghrib ini sangat singkat sekali, ya. Seukuran orang itu mandi, wudu, qabliyah, sholat maghrib, ba'diyah, sampai situ waktu maghrib selesai. Yaitu pendapat Imam Syafi'i yang baru. Makanya di Indonesia bagian timur itu tidak ada apa jenenge? Sholat sunnah. Qabliyah maghrib itu tidak ada, Ustadz, ya. Di Ternate itu biasa begitu. Setelah muazin mengundangkan azan langsung qomat. Ini di sini juga begitu kayaknya, ya. Langsung qomat karena memang singkatnya waktu maghrib. Kemudian waktu isya, ya, dikatakan isya karena dia adalah sebutan permulaan malam, ya. Jadi maghrib itu belum malam, ya. Makanya ketika penanggalan Hijriyah, pergantian hari ketika selesai maghrib atau ketika masuk waktu maghrib, dinamakan isya, ya, dengan mengkasrahkan ainnya itu karena disebutkan seperti
masuknya waktu malam. Jadi waktu Isya itu masuk ketika hilangnya mega merah. Jadi Bapak lihat di pantai kalau matahari terbenam itu masih ada warna merah di atasnya. Kapan warna merah itu mengecil sampai hilang, maka habislah waktu maghrib, kemudian masuknya waktu Isya. Maka Isya ini salah satu waktu sholat yang paling lama, ya. Kapan selesainya? Selesainya ketika terbit fajar shadiq, ya. Ketika seseorang ini telah diharamkan untuk makan sahur, ya. Kapan seseorang ini telah tidak boleh lagi makan sahur, maka ketika itulah habis waktu Isya. Jadi Isya ini terbagi menjadi 3, ada sepertiga malam pertama, kedua sampai terakhir. Kita selesaikan, kemudian subuh. Subuh ini dikatakan subuh karena dia ini adalah permulaan siang atau hari. Jadi Isya itu sebagai permulaan malam, subuhnya ini adalah permulaan hari. Kapan waktunya? Ketika terbitnya fajar shadiq, bukan kadzib, ya. Kadzib itu adalah fajar yang bohongan saja, bukan betulan, bukan pagi yang betul, tapi pagi yang sebagai pancingan saja. Biasa orang bangun sahur itu di fajar yang kadzib. Jadi subuh ini ketika terbit fajar yang shadiq, ya, permulaan hari yang betul-betul, disitulah tiba waktu subuh. Nah, ini di sini sudah mulai cepat, ya, jam 4:11 kalau tidak salah. Biasa sampai jam 4:30. Saya kemarin duduk sama jamaah muhajirin, mereka bilang, aduh susah sekali sekarang bangun subuh, cepat sekali, ya. Tapi itulah memang waktunya, ya. Karena jam kita tidak mengikuti daripada waktu sholat, jadi kelihatannya cepat. Selesainya waktu subuh yaitu ketika terbitnya matahari. Maka hadirin jemaah yang mulia, dari masuknya sholat 5 waktu ini sampai akhirnya sholat 5 waktu ini tentunya ada bagian-bagiannya tersendiri, ya. Ada waktu fadilah, ada ikhtiar, jawaz, ya, yang makruh, yang tidak makruh. Kemudian ada waktu tahrim, ada waktu darurat, ada waktu uzur, ya. Waktu fadilah itu adalah orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, ya. Makanya Nabi SAW namanya adalah orang yang melambat-lambatkan sholat, ya. Jadi Bapak lihat, misalkan zuhur jam 12 pas, ya. Ketika orang ini sholat jam 12:15, jangan bilang akhir waktu, bukan. Itu masih awal waktu, ya. Karena awal waktu daripada sholat zuhur itu dari tergelincirnya matahari sampai tiba waktu orang mengerjakan satu sholat penuh sebelum asar, ya. Makanya di pesantren itu Pak, kalau sholat isya, tempat kami itu sholat isya tidak sama seperti sholat isyanya orang warga umum. Di isyanya itu jam 9, ya, karena kemaslahatan belajar, ya. Dari waktu maghrib sampai isya itu kita santri belajarnya lama. Supaya belajarnya lama, maka sholat isyanya dilambatkan jam 9. Maka ketika orang mengerjakan sholat isya jam 9 bukan berarti dia melambatkan waktu, tetap di awal waktu, ya. Masih masuk waktu fadilah. Waktu fadilah ini sama juga seperti waktu ikhtiar. Jadi waktu jawaz yang makruh yaitu Bapak mengajarkan sholat zuhur ketika mau waktu asar, ya. Misalkan asar jam 3, kita sholat jam 3 kurang 15. Itu boleh tapi makruh, ya. Bahkan diancam sebagai sholat yang bukan dapat pahala saja, tapi dapat capeknya saja. Pahala tidak dapat, justru malah
dosa. Kemudian ada yang dibilang namanya waktu tahrim, waktu yang haram, ya. Dia sholat asar ketika mau masuk waktu maghrib, ya, seukuran ketika 1 menit lagi masuk waktu maghrib atau 2 menit lagi masuk waktu maghrib, ya. Maka orang ini meskipun nampaknya dia sholat, tetapi dia sebagai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sholatnya ini bukan mendatangkan atau menggugurkan kewajiban, justru haram, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu darurah, ya. Nah, ini biasa terjadi bagi seorang wanita. Lagi 1 menit, ini waktunya zuhur. Lagi 1 menit sholat asar. Tapi ketika itu dia sudah suci, maka boleh baginya ini untuk sholat secara sempurna. Dia sholat zuhur secara sempurna, ya. Caranya seperti apa? Caranya dia jamak dengan asar, ya. Jamak takhir namanya. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah jamak sama qasar. Itu namanya waktu darurah. Kemudian waktu uzur ini terjadi ketika orang safar, ya. Waktu uzur ini memang dia tidak bisa sholat karena perjalanan, ya. Jadi meskipun dia lewat waktu itu dia tidak berdosa. Caranya seperti apa? Caranya dia jamak sholatnya, ya. Dia berangkat dari Serui jam 11, berarti belum masuk waktu zuhur. Kemudian dia tiba Makassar, sudah masuk waktu asar, maka dia tidak berdosa. Nah, ini termasuk waktu yang uzur. Caranya gimana? Caranya dia jamak, dia gabungkan sholat asar dengan zuhur. Itulah hadirin jemaah yang mulia, meskipun kita sudah ada jam, sudah ada jadwal waktu masuk sholat, tetap bagi kita ini mengetahui waktu sholat, ya. Ketika Bapak berdiri di siang bolong, bayangannya kita penuh masih ada di bawah kaki, maka jangan sholat dulu, tunggu tergelincir sedikit baru sholat zuhur. Mungkin cukup sekian hadirin jemaah yang mulia. Siapa tahu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada? Nah, ini gampang Pak, ya. Sudah ada waktu sholat, jadi tidak ada masalah waktu. Kita cuma takut nanti ada keadaan di mana kita berada di hutan atau di mana. Nah, ini kita perlu tahu waktu ini, ya. Cara Pak? Tidak ada, ya. Masya Allah. Berarti paham, ya. Baik hadirin jemaah yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan apa yang telah kita pelajari ini, kemudian memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah syukur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan undangan tadi malam, insyaallah setelah ini kita diajak bersama-sama untuk jalan santai bersama. Insyaallah setelah jalan santai finishnya nanti ya disiapkan ada makan bersama, makan pagi. Ya. Jadi kami harapkan seluruh jamaah bisa sama-sama kita jalan santai bersama setelah ini insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.